Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal musyahidul kiram, pemirsa Metro TV yang insyaallah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anda kembali menyaksikan Majelis Nusantara, di mana di bulan suci Ramadan ini kita akan menyaksikan mauidhah hasanah, kajian ilmu dari para habaib di seluruh Nusantara. Dan di episode kali ini kita akan sama-sama menyaksikan kajian ilmu tausiah dari Habibana wa Syekhana Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, di mana kita kali ini akan membahas 5 tanda dan akhlak yang dimiliki oleh para ulama akhirat. Berikut untuk Anda. Tafadhal. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walahu, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala membawakan satu keterangan yang di situ disebutkan khamsun minal akhlaq hiya min alamati ulama'il akhirah. Ada 5 peringai, 5 akhlak yang merupakan tanda ulama akhirat. Karena ada yang disebut ulama'ud dunia yang kita harus menghindar darinya. Ada yang disebut ulama'ul akhirah yang harus kita jadikan panutan. Gimana membedakan ulama dunia dan ulama akhirat? Di sini terangkan ada 5 tanda daripada akhlak yang merupakan sifat daripada ulama-ulama akhirat. Mafhuma min 5 ayat min kitabillah azza wa jal, dan itu diambil dari pemahaman ayat-ayat Al-Quran, 5 ayat. Yang pertama, al-khasyah, yaitu takut kepada Allah. Ulama akhirat adalah orang yang takut kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu adalah ulama. Ulama itu bukan orang yang punya ilmu saja, tapi orang yang juga takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disitulah inti daripada ilmu, yaitu makhafatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya sekedar berbicara ilmu yang hanya sekedar ada di mulut tanpa dengan pembersihan hati dan kebaikan hati, maka ilmu tadi itu hanya surah lal haqiqah, hanya gambar tapi tidak ada hakikatnya. Apa yang diharapkan daripada gambar buah mangga? Yang bisa dinikmati itu adalah bukan gambar buah mangga, tapi mangga asli yang sebenarnya. Begitulah juga ilmu yang hanya sekedar cukup dibicarakan, tidak ada bisa dirasakan oleh hati manusia, maka ilmu tadi itu adalah ilmu yang dhar, ilmu yang merugikan, bukan ilmu yang menguntungkan. Karena itu Nabi SAW bersabda, al-ilmu ilman, ilmu itu ada 2 macam. Ilmun fil qalbi, ilmu yang ada dalam hati.
Wadzalika wal ilmu nafi, itulah ilmu yang manfaat. Wa ilmun fil lisan, ilmu yang cukup menjadi kata-kata dalam lisan. Wadzalika hujjatullah ala ibni Adam, dan itu adalah merupakan bukti Allah untuk nantinya menyiksa hambanya di hari kiamat. Di sini Imam Malik radhiyallahu anhu berkata, "Laisal ilmu bi kathratir riwayah, wa innamal ilmu nurun yaghdifuhu Allah taala fil qalb." Bukanlah ilmu itu karena pandainya bersilat lidah dan berkata-kata berceramah, tetapi ilmu itu adalah cahaya yang telah Allah simpan pada hati hamba-hamba yang Ia pilih. Dikatakan oleh seorang pujangga, al-ilmu in waga'a fil galab fahuwa nur, wa in waga'a fil nafas fahuwa nar. Ilmu itu kalau masuk dalam hati akan menjadi cahaya. Tapi kalau ilmu itu di luar hati, hanya untuk nafsu, hanya untuk mencari materi, popularitas dan lainnya, maka nar itu adalah api neraka. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Sifat pertama ulama akhirat yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu siapapun disebut alim dulu adalah orang yang takut kepada Allah, bukan orang yang maksiat kepada Allah, bukan orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-khusyu', rendah hati, patuh terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah sedikit pun hatinya tidak setuju dengan keputusan Tuhan. Tidak pernah sedikit pun hatinya tidak setuju dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Khashi'ina lillah, la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk, rendah hati, patuh terhadap Tuhannya. Tidak pernah mereka tadi itu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Dia tidak akan menjadikan ayat-ayat Allah untuk mengkais rizki, untuk mengkais kekayaan, untuk meraih daripada jabatan. Tapi dia menjadikan ayat-ayat Allah untuk semakin dia khusyuk terhadap Tuhannya, patuh kepada Tuhannya, bersih hatinya. Yang ketiga, sifat ulama akhirat, yaitu at-tawadhu', tawadhu', rendah hati. Tawadhu', dia tidak merasa dirinya lebih baik daripada yang lainnya, sehingga sifatnya menghargai kepada orang lain, tidak pernah meremehkan seorang pun. Dan itulah yang difirmankan oleh Allah, wakhfid janahaka lil mu'minin. Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, tapi sebenarnya adalah untuk seluruh umat manusia. Wakhfid janahaka, wahai Muhammad, hempiskan sayapmu. Artinya tawadhu'lah lil mu'minin, kepada orang beriman. Padahal beliau adalah pemimpin orang beriman. Tapi Allah perintahkan kepada Muhammad, tawadhu'lah kepada orang beriman. Karena itu tidak ada seorang ustadz yang beneran yang tidak tawadhu' kepada muridnya. Dia tidak pernah menganggap dirinya lebih utama daripada muridnya. Sama dengan dokter, tidak pernah menganggap dirinya lebih utama dari pasiennya. Kenapa? Karena pasien adalah yang menguntungkan kepada dia. Dia menjadi kaya karena pasien. Seorang guru, seorang da'i, seorang alim tidak pernah meremehkan orang awam, tidak pernah meremehkan murid-muridnya. Kenapa? Karena dia diangkat derajatnya Allah karena orang-orang yang mau belajar kepada dia, karena orang awam itu karena murid-muridnya. Karena itu Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad, Allah berkata kepada Muhammad, wahai Muhammad, sekalipun kamu seorang nabi, maka tawadhu'lah, hempiskan sayap kamu kepada orang beriman yang menjadi pengikut kamu. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah sifat ulama akhirat, saudara. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu husnul khuluq, bagus perangainya. Artinya hatinya penuh dengan rahmat, kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman.
bahkan terhadap manusia, bahkan terhadap binatang pun. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Dengan rahmat yang Allah semayamkan di hati kamu, hai Nabi Muhammad, kamu berlemah lembut kepada orang-orang kasar kepada kamu, kepada orang-orang yang membenci kepada kamu. Kalau seandainya hati kamu itu kasar dan kaku, nggak mungkin ada orang yang menghindar, orang yang mengitari kepada kamu, yang berkumpul dengan kamu, yang senang dengan kamu. Masya Allah. Karena itu, seorang ulama haruslah dia tadi itu mempunyai hati yang rahmat. Bukan nampak sebagai pemarah, pendendam, tapi dengan menebar rahmat kepada umat. Ya, kita jangan menyalahartikan rahmat itu berarti kita tidak boleh marah. Marah pada tempatnya, kadang-kadang itu adalah satu bentuk rahmat. Melihat anak kita misalnya malas belajar, kita marah, itu adalah satu bentuk rahmat. Melihat misalnya penjajah datang kepada negeri kita, kita marah, itu adalah satu bentuk rahmat karena kita membela negeri kita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Karena itu, jangan diartikan rahmat itu adalah tidak boleh kita marah. Silakan Anda marah, tapi tepat dan itu sesuai dengan ukurannya. Tidak boleh kita memukul orang kalau orang tadi itu cukup bisa kita nasihati dengan lisan. Tidak boleh kita mencaci kalau orang tadi itu cukup dengan kata-kata yang lembut akan menjadi sadar. Dengan ukuran yang persis sama dengan obat yang harus diberikan kepada pasien dengan dosis yang persis, yang pas. Yang kelima, tanda ulama akhirat itu az-zuhud. Dia tidak cinta dunia. Diambil dari firman Allah, wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Orang-orang yang punya ilmu, mereka akan berkata, celaka kalian. Pahala dari Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Ini dimulai daripada cerita Qarun. Qarun itu dari kaum Nabi Musa, bahkan keluarga Nabi Musa. Bahkan ada menyatakan sepupunya Nabi Musa. Dan orang paling alim setelah Nabi Musa dan Nabi Harun tentang kitab Taurat. Tetapi Qarun tertipu dengan kekayaannya. Dinasihati, la tafrah innallaha yuhibbul farihin. Jangan kamu berbahagia dengan cara sombong begini, wahai Qarun. Karena harta kamu berlimpah. Allah itu benci dengan orang-orang yang berbahagia dengan melupakan pemberi nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Qarun semakin menjadi orang yang congkak, malah dia keluar dengan kekayaannya dipamerkan. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Dia keluar dengan membawa kekayaannya kepada kaumnya, dipertontonkan. Di situ ada dua golongan. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu haddin 'adzim. Orang-orang yang mereka tadi itu cinta dunia, melihat kekayaan Qarun, dia menyatakan, seandainya aku bernasib seperti Qarun. Sesungguhnya Qarun adalah orang yang sangat mujur nasibnya. Dia berharap seperti Qarun. Wa qala alladziina utul ilma, orang yang diberi ilmu oleh Allah. Nih, orang alim nih. Ilmu yang manfaat. Wa qala alladziina utul ilma, orang yang diberi ilmu oleh Allah SWT, mereka berkata, wailakum, celaka kalian kalau berharap seperti Qarun. Wailakum, celaka kalian kalau berharap seperti Qarun. Thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah wa la yulaqaha illa sabirun. Pahala dari Allah akan dapat surga, akan dapat derajat di sisi Allah. Itu lebih baik bagi orang beriman dari bagi orang beramal soleh.
Dan itu tidak akan bisa diraih kecuali orang yang sabar. Sabar terhadap ujian Allah, sabar terhadap melakukan perbuatan taat, sabar terhadap meninggalkan perbuatan maksiat. Fa khasafna bihi wa bidahril arda. Akhirnya Allah memasukkan, menenggelamkan Qarun dan hartanya ke bumi. Rumahnya, kekayaannya, hartanya, semuanya dimasukkan ke dalam bumi. Dan itu disaksikan oleh mereka. Disaksikan oleh mereka. Enggak ada satupun yang bisa menolong, saudara. Karena itu setiap ada kekayaan yang kita dapatkan dari bumi disebut harta karun. Itu dari kisah yang benar itu dalam Al-Quran. Barulah di situ manusia akan berpikir, ya kalau seperti begini, apa guna kekayaan? Begitulah ilmu. Ilmu adalah yang membuat kita takut kepada Allah. Ilmu yang membuat hati kita khusyuk dan patuh kepada Allah. Ilmu yang membuat kita menjadi orang yang tawaduk, menghargai orang lain. Ilmu yang membuat hati kita rahmat, belas kasih terhadap orang lain. Ilmu yang membuat kita zuhud daripada dunia. Berarti ketika orang ambisi popularitas dengan ilmunya, berarti ketika orang itu menjadi kejam dengan ilmunya, berarti orang yang semakin serakah dengan ilmunya hanya untuk materi dan kekayaannya, orang yang tidak zuhud daripada dunia, maka itu adalah bukan ilmu yang sebenarnya, tapi itu akan menjadi malapetaka bagi orang yang menguasainya. Belum tentu orang yang punya ilmu kesehatan itu sehat. Belum tentu orang yang punya ilmu memasak itu enak masakannya. Belum tentu, saudara. Karena itu penting sekali, selain untuk belajar ilmu yang zahir, kita belajar ilmu untuk membersihkan yang batin. Itulah yang disebut tazkiyah. Itulah yang disebut pembersihan hati. Tidak ada manfaatnya ilmu yang zahir yang hanya sekedar untuk berceramah dan untuk berkata-kata, tanpa dibarengi dengan bersihnya hati. Karena sesungguhnya yang dinilai oleh Allah adalah hati manusia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa asamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Karena itu wajib bagi manusia untuk mencari ilmu hati juga. Jadi ilmu yang wajib itu ada 3, saudara. Ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, sifat-sifat Allah yang wajib, sifat-sifat Allah yang mustahil, yang jaiz, ilmu akidah. Kedua, ilmu tentang hukum-hukum syariat yang selalu kita lakukan. Wudu, sholat, mandi besar, kemudian puasa Ramadan, dan seterusnya. Yang ketiga, yaitu ilmu bersihnya hati. Karena tidak mungkin akan selamat manusia di hari kiamat kecuali kalau hatinya selamat, saudara. Illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu anak tidak akan hormat lagi kepada orang tua. Orang tua tidak sayang lagi kepada anak. Harta tidak ada gunanya saat itu, saudara. Yang dinilai oleh Allah hati kita. Karena itu ta'allamul ilma wa ta'allamul lil ilmi as-sakinata wal waqar. Belajarlah ilmu. Setelah kamu menguasai ilmu, belajarlah, yaitu ketenangan jiwa kamu dengan bersihnya hati kamu. Tidak ada kebencian, tidak ada amarah, tidak ada cinta dunia. Yang ada adalah takut kepada Allah, yang ada adalah rahmat. Tidak ada itu semuanya, maka Anda menjadi orang yang selamat. Itulah yang disebut al-ilmun nafi'. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita al-ilmun nafi', ilmu yang manfaat, ilmu yang menghantarkan kita ke ridha Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang mengangkat derajat kita semuanya. Dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang berilmu, yang nantinya akan bisa kita banggakan dunia sampai akhirat, dan kita menjadi orang-orang tua yang berilmu yang bisa dibanggakan oleh anak-anak kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah telah sama-sama kita saksikan kajian ilmu dari Habibana wa Syekhana Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf terkait dengan bagaimana tanda-tanda dan juga akhlak dari ulama akhirat. Semoga kita semua tidak termasuk golongan orang-orang yang menuhankan dunia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saya Hamdan Kafi undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa kembali di episode selanjutnya. Tetap perhatikan protokol kesehatan Anda karena kita percaya pandemi ini akan bisa kita lalui dengan saling jaga dan saling peduli. Allahumma fiq ila wa mithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV